Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lantaran kita akan masuk kepada suasana satu berhari raya Idul Adha dan berkorban, yang sebelumnya diawali dengan puasa sunnah Arafah. Barangkali kaji kita pagi ini terarah ke situ, sekedar mengana-ngana, mengenge dan mengulang-ulang kembali. Kecil orang wa apa gaji dia berulang. Pasal jalan dek Batampuah. Walaupun sepele, tapi kadang-kadang ada bekonan tercicir atau yang terabaikan, atau barangkali ada yang memang belum tahu. Yang pertama dulu bahwa hari ini sebagian jamaah haji lah tiba di Arafah tanggal 9 Zulhijjah menurut kalender Hijriah orang Arab Saudi, jatuhnya hari Selasa. Karena Arafah adanya cuma di Makkah dan orang wukuf di Arafah dan di Makkah itu di tanggal 9 Zulhijjah. Cuman yang berbeda itu adalah orang yang tidak di Makkah. Kita berada jauh di Makkah, sehingga ada sekian alasan, sekian pendapat, sekian pemahaman yang harus kita berbeda dengan orang Makkah. Dan kita tentu tidak akan mengupas itu. Biarlah para orang alim-alim, orang fikih-fikih, orang-orang yang mendalami itu salah yang akan menjelaskan, memaparkan dan mempertahankan prinsip masing-masing. Dan kondisi orang-orang yang hadir ke Arafah adalah orang-orang yang pergi menuju puncak haji, inti haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, dan Arafah itu, wukuf di Arafah adalah rukun. Jika orang tidak ke Arafah, hajinya tidak sah. Tidak bisa wukuf di Arafah digantikan. Sampai-sampai orang yang sakit pun harus dibawa dengan ambulan ke situ untuk sekedar hadir di Arafah. Kalau tidak, haji balik tahun depan. Nah, ini berbeda suasananya dengan tidak satu bermalam di Muzdalifah atau tidak melempar jumrah di Mina. Kalau tidak di Muzdalifah, tidak di Mina, itu tidak rukun, wajib, nanti bayar dam. Tapi kalau ke Arafah, tidak. Jadi Arafah adalah hari istimewa, sangat-sangat istimewa, di mana Allah membebaskan orang-orang dari neraka, mengampunkan dosa-dosa, dikabulkannya doa-doa, lalu berbagai macam amalan lain, termasuk Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada malaikat-malaikat. Kita yang tidak di Arafah disunnahkan puasa Arafah hari kini dapat. Ada yang miswa itu yang melaksanakan dan memahami bahasa tanggal 10 Zulhijjah adalah hari Kamis. Dan ada yang Rabu. Orang yang memahami hari Kamis, tentu beliau-beliau itu menyesuaikan dengan kondisi alam di Indonesia, sehingga berhari raya Idul Adha hanya tanggal 10 hari Kamis. Bagi yang biswa,
Nama-nama itu kita sarahkan kepada Allah. Bahawa kita sarah kepada Allah, ya tidak pernah cocok itu. Dan cocok itu awak di Makkah sedalam cocok, tak ada melanggar. Dan paling cocok sangat Arafah itu ada di Indonesia, cocok benar untuk Indonesia. Tapi selagi begitu akan terus berulang lagi. Itu kondisi. Dan yang kedua, yo Idul Adha-nya lah. Kau sekedar mengulang. Yang pertama dulu, bagi kita yang akan melaksanakan salat Idul Adha, kan sebagaimana kita ketahui bahwa hari raya Id itu kan dua. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Sama-sama Id. Secara bahasa artinya Id itu kembali lagi. Yang udu kembali lagi. Jadi kalau Idul Fitri, Fitri berbuka, kembali lagi berbuka. Berbuka apa? Tidak puasa. Di bulan Syaban kita berbuka, tidak puasa. Masuk Ramadan kita berpuasa. Habis Ramadan kembali berbuka, tidak berpuasa. Idul Fitri. Orang sebagian memahami Idul Fitri itu Idul Fitrah. Fitrah kembali suci. Kalau kembali suci adalah Idul Fitrah. Maka itulah makanya ada orang yang menyampaikan hari rayaku hari kembali kepada kesucian. Karena beliau-beliau itu memahami Fitri itu adalah fitrah, kembali kepada kesucian. Tidak ada dosa bagaikan ibunya melahirkan pertama kali. Tapi sebenarnya Fitri itu berbuka. Pertanda kita lah berbuka pagi-pagi sebelum berangkat ke lapangan, tempat salat, musala atau ke masjid. Sebagian orang dia disunahkan makan dulu, walaupun berapa biji kurma. Itu pertanda bahasa tidak puasa oleh. Bahkan siapa yang puasa haram di Idul Fitri. Sunnah hukumnya pagi-pagi makan pagi-pagi makan sebelum berangkat ke tempat penyelenggaraan Idul Fitri. Sebabnya lah berbuka. Nah, berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunnahkan menunda makan bagi peserta korban, itu bedanya. Bagi yang tidak peserta korban, apalagi bagi yang tidak akan dikorbankan, tidak disunnahkan menunda makan. Masalahnya bukan puasanya menunda makan. Bukan puasa. Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama haram berpuasa. Idul Fitri disunnahkan makan pagi walaupun kurma. Menandakan tidak puasa lagi. Kepatah masih puasa di ujung Ramadan, 1 Syawal kita tidak puasa oleh. Sunnah hukumnya, makalah walaupun dengan sebiji kurma. Idul Adha sabalunnya kita puasa ya, puasa Arafah. Puasa Arafah sunnah. Sunnahnya muakkadah. Menghapuskan dosa setelahnya lampau, itu dosa-dosa kecil atau sayiat, menghapuskan sayiah, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu yang lalu setahun lampau, dan dosa-dosa yang datang telah diampuni. Sebelum berdosa sudah diampuni yang kecil-kecil. Bukan dipelihara di dosa, tidak, dihapuskan, yukafir, dihapuskan. Setahun yang datang itu fadilah. Hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Pagi harinya kita tidak perlu sahur. Tidak perlu sahur di situ Rabu atau Rabu ya. Tidak perlu jaga perak siang. Karena tidak puasa. Cuman bagi peserta korban atau bagi yang ikut berkorban disunnahkan menunda makan sampai diselenggarakannya penyembelihan hewan korban, dan agar dia mencicipi makanan pertama itu di hari raya itu adalah hewan korbannya.
Begitulah Rasulullah dulu. Beliau salat ke lapangan tempat salat Nabi itu 300 meter lebih kurang jaraknya daripada Masjid Nabawi ke arah kanan. Bagian ke Madinah ke arah kanan. Nama masjidnya Ghamamah. Dulu lapangan. Nah, lapangan itu namanya musalla. Musalla tempat salat. Sebuah lapangan tempat salat. Di situ Nabi dulu salat raya. Bahkan istisqa pun situ. Musalla. Ke sebelah kirinya Baqi', ke sebelah kanannya musalla. Kalau kita arah kiblat, andaikan di situ kiblat, arah kanan musalla, bukan surau, bukan masjid, lapangan. Arah kiri Baqi'. Kalau situ kiblat Baqi'. Kira-kira jarak 300 meter, lebih kurang dari Masjid Nabawi ke arah kanan. Dulu kalau belakangnya orang jual kurma banyak pergi, namanya musalla, lapangan. Di situ salat Idul Fitri dan Idul Adha dan bahkan salat jenazah. Dan di musalla itulah Nabi salat. Kemudian setelah salat khutbah, dibawakan hewan korban, disembelih. Tidak lama kemudian daging-dagingnya dimasak, lalu dibawa untuk dimakan. Itulah cicipan pertama, makanan pertama yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditunda makan itu sunnahnya begitu, supaya pesertanya cicipan pertamanya, makanan pertamanya di rayu itu adalah hewan korban yang telah dimasak. Kecil orang wak manih rasanya, kemik rasanya. Di tempat-tempat tertentu, di surau-surau tertentu, di daerah-daerah tertentu, mulai di negara Jawa sebagian, ya bambiaknya dagingnya basupkan, bagulai manihkan atau basam padihan, lalu bawa ke surau. Kemudian dibawa orang kampung. Kalau kami itu, papa, ibu-ibu, sadualah no. Iko ke surau makan lagi. Sup lah masak, sambal lah tibu. Diundang orang satu lain. Baik peserta korban ataupun pekerja ataupun orang masyarakat umum boleh makan semuanya, supaya dapat mencicipi. Itu bedanya. Tapi bagi yang tidak peserta korban, tidak nunda makan, sebabnya tidak peserta. Ini tidak peserta, maka salah bagi. Tapi kalau ingin menunda aja, supaya terasa lama dagingnya, mereka tunda, salah tidak salah, tapi tidak sunnah. Itu kebalikan. Idul Fitri disunnahkan mencicipi makanan, menandakan kita lah tidak puasa lagi. Idul Adha kita disunnahkan menunda makan, tidak puasa, menunda makan saja. Berarti minum pagi boleh, teh mani pagi boleh, sebab makan yang ditunda bagi peserta korban. Bagi yang tidak peserta korban, ayo untuk partisipasi, nak semua ya silahkan menunda makan dan minum, tapi tidak ada sunnahnya dah. Itu beda. Itu yang pertama. Beda yang kedua, yang ketiga. Kalau beda pertama tadi kan puasa sebelum Idul Fitri wajib Ramadan. Kalau puasa sebelum sebelum Idul Adha, puasa Arafah sunnah muakkadah. Beda yang kedua, di Idul Fitri kita sunnah makan, di Idul Adha disunnahkan menunda makan bagi peserta korban sampai disembelih. Kalau penyembelihan di hari itu jauh. Tapi kalau penyembelihannya 2 hari setelah itu terserah awak salah. Menunda atau tidak terserah awak. Bila bantai siko hari Jumaat, itu up to you tu. Tahu tak? Kalau muahnya dah makan selama itu tidak masalah. Cuma kau ditunda di pelaksanaan korban setelah hari raya. Di Nabi itu atau zaman Nabi itu kan simple, praktis, mudah, gampang. Jawab mengkau ribet, jawab sambuh.
menunggu bapakku, menunggu ibuku, menunggu iko, lama bimba-bimba dulu. Lah hadir satu alanya lah. Baru kadang-kadang pecik tu tali jawi itu sama dulu oleh peserta, kacalo jawinya dulu. Kemudian barangkali untuk kenang-kenang mereka dulu, kenang-kenangan foto dengan si dia dulu. Kok jawinya namanya kok siamat, foto dengan badu. Kenang-kenang terakhir dengan dia. Atau mungkin lama di zaman Nabi dalam beberapa riwayat setelah beliau salat dibawa hewan disembelih. Nah, siapa yang tidak ikut korban ke sana aja beliau. Kami Nabiah lagi. Ditampik itu je, di musalla itu je. Di musalla ditampik itu je. Itulah. Itu beda yang kedua ya. Beda yang ketiga lah ya. Takbir di hari raya Idul Fitri setelah berakhir Ramadan di waktu maghrib, karena pertukaran hari itu di maghrib. Jadi kalau matahari lah tenggelam di akhir Ramadan, gurub lah habis Ramadan, masuk Syawal. Di orang awak namanya malam 1 Syawal. Andaikan 1 Syawalnya hari Kamis, nama awak patangnya Rabaah, malamnya Kamis. Jadi kalau lah tenggelam matahari di ujung Ramadan, itulah habis Ramadan. Maka setelah habis Ramadan disunahkan takbir. Orang awak bertambah takbir itu dengan akhiran an. Takbiran. Kalau dicari nanti an itu nak ada dah. Kecuali dibari hatihkan 2 buah tambah alif, takbiran. Takbir. Di akhir an itu kita bertakbir. Bertakbir setelah matahari terbenam sampai masa takbirnya pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Setelah salat Idul Fitri tidak ada takbir. Barangkali yang bagi orang yang masih kelamaan, masih lama untuk bertakbir, masih suka bertakbir, bisa jadi nanti orang masih bertakbir sudah zuhur, sudah asar bersama-sama. Aku namanya orang yang kelamaan takbir. Waktu takbirnya terbatas. Terbenam matahari di akhir Ramadan sampai salat Idul Fitri. Sesudah itu tidak boleh. Di khutbah imam disukai kalau khatib memperbanyak takbir, bukan bertakbiran tapi memperbanyak di salah-salah khutbah takbir. Habis tidak ada takbir lah. Tu bang ko takbir orang ketika tu itu cakap lama takbir taraso meriah, itu terserah dinyo lah. Sementara di Idul Adha takbirnya lah mulai kini sebenarnya. Kalau di tanah suci orang lah berada di Mina. Tapi lah dulu nanti rapah. Nyampe itu lah sekitar kita kanan. Tanggal 8 setelah membersihkan badan, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Setelah calon jamaah haji membersihkan badan, memotong kuku, mencukur rambut atau memendekkan bulu-bulu di badan semua, laki-laki berusi, kemudian mandi. Dadul kami laki-laki berharum-haruman ke badan, bukan ke kain ihram ke badan. Setelah itu salat, untuk sebagian ulama salat sunnah ihram. Ada yang mengatakan tidak, itu pendapat. Setelah salat laki-laki perusi tidak boleh berharum-haruman, dibaca labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Hajjat, berangkat ke Mina di waktu duha. Jamaah haji Indonesia rata-rata langsung berangkat ke Arafah. Nah, kini kok jamnya jam 6 kurang seperempat. Kurang 4 jam. Jam 2 kurang seperempat. Waktu waktu Arab Saudi jam 2 kurang seperempat.
Orang yang kamina ke Batang sedang di Mina malam kini. Orang yang langsung ke Arafah lah tiba di Arafah petang. Jadi mereka aku kesana di Arafah gini, sedang di Arafah. Barangkali adonalah jago di Arafah di kemah-kemah. Kalau di Mina sedang di Mina. Dua kondisi. Orang di Mina atau orang yang di Arafah ketika lah subuh hari sebentar kalau sinanjang 2 kurang saparampe ini berarti kira-kira jam 10 di awak atau jam 10 awak. Tentu di sinan hari lah jam setengah 6 di sinan itulah mulai orang takbir di Mina dan di Arafah. Takbir sudah salat. Jawa kini kan Arafah. Kalau ada orang takbir boleh disunahkan takbir. Cuman dia tidak biasa barangkali. Dia tidak lazim. Coba lazimnya masyarakat kita takbirnya beko sanjo. Kalau bisa salat beko sanjo. Justru kalau lah dimulai takbir sudah sembahyang bah. Kok anunya viral beko. Orang masih tanya alam Nurul Huda, iyalah tak sabar nak ada gomah, tak sabar kepada rakyat. Beko dicarinya saya guru nak mengaji begitu. Saya guru mengaji sinan. Itu heboh kan. Andai kan tekana taranga orang takbir kini boleh. Bahkan menurut sebagian ulama memang harusnya takbir sudah mulai hari Arafah. Balik kena cakap balik tidak lazim. Karena ada yang pendapat takbir itu mulai justru malamnya. Kau biasa saja pendapat. Saya cuma merujuk kepada beberapa riwayat dan hadis dan perlakuan sahabat, maka lah takbir di hari Arafah. Kini lah mulai takbir. Dan takbir itu berlaku sampai hari tasyrik. Panjang masa takbir. Dan memang hari-hari tasyrik itu hari-hari zikir dan takbir di samping hari makan. Ana hari tasyrik itu lebih dalai. Hari tasyrik hari-hari tanggal 1 balai, 2 balai, 3 balai Zulhijjah. Dikatakan hari itu tasyrik karena dulu orang di Mina, barangkali kita Mina balik di Mina, seketik bagi nelaji menganakan nostalgia. Di Mina setengah tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, orang-orang di Mina melempar jumrah Aqabah. Nah, jumrah kan 3. Kau bagi orang lapai barangkali rindu sangat kepada nuansa itu. Tidak bisa diceritakan, dialami. Bagaimana nuansa berjalan bondo-bondo rami-rami sambil bertalbiyah menuju ke jamarat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sampai masuk gedung jamarat di tanggal 10 Zulhijjah. Sunnahnya waktu duha. Dilempar di situ 1 jumrah Aqabah. Jumrah yang pertama jumrah sughra, ula nang ketek. Sughra aku kecil, ula yang pertama. Jumrah yang tengah wusta. Sughra, wusta, Aqabah 3. Jadi di hari raya haji itu nak lempar cik tu Aqabah. Sudah dilempar 7 kali, kembali balik ke kemah. Maka para orang jamaah haji menyembelih hewan. Itu beda yang kedua. Di sini hewannya bernama hadiyu. Hadiah.
hewan yang disembelih sebagai hadiah yang akan dihadiahkan kepada penduduk sekitar dan Makkah. Bagi orang yang berhaji tamattu' dan haji qiran. Anan tamattu' jamaah haji Indonesia tamattu' mendahulukan umrah daripada haji. Kalau umrah didahulukan pada haji, kemudian setelah itu kita ada waktu, ada jeda untuk beristirahat, berleha-leha, baru haji, namanya tamattu'. Tapi kalau sesudah umrah langsung haji, qiran. Sudah umrah tanpa menukar pakaian ihram langsung haji, qiran. Dek mendahulukan umrah daripada haji ko hadiyu ko namanya dam. Dengan menyembelih seekor kambing atau unta 1/7 di Mina setelah melempar jumrah Akabah. Awak di situ ndak hadiyu namanya, kurban. Itu beda. Di sinan wajib bagi haji tamattu' dan qiran, di awak suka sunnah muakkadah bagi yang punya kelapangan. Bahkan ada yang mengatakan wajib malah kurban. Ada yang mengatakan korban itu wajib bagi orang punya kecukupan, kemampuan dan keluasan rezeki di hari itu. Kembali ke persoalannya ini berbeda pendapat, berbeda pemahaman, sisi pandang, wajar saja. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dicela sangat, bahkan dikatakan berdosa. Kebanyakan masyarakat memahami selamakan sunnah muakkadah. Tapi ada pendapat yang karih wajib. Nah, di awak namanya kurban. Kurban, qaf, ra, ba-nya panjang, kurban, pakai nun, kurban. Makna bahasa awaknya betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu betul-betul mengadakan pendekatan diri kepada Allah, kurban, dengan melaksanakan penyembelihan hewan. Bernama kurban. Kurban, qaf, kurban. Dan kurban itu populernya di negara awak. Kalau dalam kitab-kitab hadis dan fikih, populernya udhiyah, dhahiyah. Udhiyah. Hamzah, alif hamzah, dot, ha, ya, ta marbutah, udhiyah. Atau dhahiyah. Dot, ha, ya dan ta marbutah, dhahiyah. Atau adha. Artinya adha. Jadi kalau bernama Idul Adha, Id kembali balik berkorban. Adha itu menyembelih. Kembali balik menyembelih hewan korban. Adha. Idul Fitri kembali balik untuk berbuka setelah sebulan berpuasa. Kalau Idul Adha kembali balik berkorban setelah setahun tidak berkorban. Idul Adha. Barangkali itu lo mengkonyo sering mengerjakan Idul Kurban. Hari raya tanggal 10 itu seringnya dinamanya hari nahar, yaumun nahar, hari menyembelih. Nahar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Wanhar itu nahar. Waw, alif, nun, hara, wanhar. Kalau dibuang wawnya menjadi inhar. Dibuang alifnya nahar. Nahar menyembelih unta. Karena unta itu disembelih sambil tagak ditentang leher. Itu menyembelih unta dengan nahar. Unta itu ditagakkan di bari-barian, tidak lari. Di kabek cek kakinya tagak di atas 3 kaki. Kabek kaki supaya lari, ditoreh. Tentu orang ahli lah sampai ke jantung. Setelah lama tagak, biko robohnya. Namanya wajabat junubah, roboh ke bawah. Itu untuk unta. Jadi nahar ko untuk unta. Jadi bernama yaumun nahar, hari menyembelih unta. Dawak dia unta. Dawak kebanyakan jawita, sapinar, bantiang. Di kami bantiang. Bantiang
maka namanya tidak nahar, zabah, zabhu, menyembelih. Dan disembelih itu adalah ketika binatang itu direbahkan, itu nan zabah, zabahun. Yang mendabiah zabiah. Beko dirawak batukan zal itu menjadi dabiah. Dabiah. Orang yang menyembelih zabiah. Zal alif baha zabiah. Lama-lama dirawak di iduangnya pilek mungkin dabiah. Lama-lama dabiah. Dabiah mereka. Balik. Jadi orang di Mina haji besok di Mina setelah mereka di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, malam atau pagi-pagi sampai ke Mina, tiba di Mina, orang jutaan banyaknya. Itu suasana kanak-kanak balik ketika Bu Haji kanak-kanak balik, si ada Bu Haji, Pak Haji. Itu yang melecut-lecut hati kesanan balik. Walaupun setiap tahun kita pergi, tapi suasana itu tidak bisa diganti. Kalau dulu kan ya di pembimbing itu berkali-kali, suasana tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti dan tak tergantikan. Walaupun lah pergi setiap tahun nak perginya balik, itu suasana. Suasana itu salah satu suasananya telah dari Muzdalifah menuju sejak di Arafah lah, di Arafah ke Muzdalifah. Kami bondo-bondo lo pai ka lewati dua terowongan, menggemakan talbiyah, pulang dari melempar ngemantakan takbir. Terus kita baca Allah di terowongan tu, terowongan besar sekarang musaji itu terowongan kadang lah 1 kilo atau 2 kilo. Bergema tu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah melempar kembali ke perkemahan, lalu menyembelih, nahar menyembelih. Indah awak menyembelih itu lah do petugas. Awak cuma membayar kabang rajhi. Nabi setelah itu, setelah melempar Jamratul Aqabah, beliau menyembelih, nahar, lalu tahallul dengan mencukur rambut, memendekkan, memotong tahallul. Allah habis larangan ihram, tinggal cik lain anak boleh berhubungan badan suami istri. Namanya tahallul awal. Kebanyakan orang haji Indonesia menyembelih neko sebelum hari raya, melalui muqimin, calo-calo, murah, meriah, bisa jalan-jalan, dapat makan, dapat hadiah. Sehingga orang banyak lari menyembelih sebelum raya. Setelah umrah, karena dalam mazhab Syafi'i dibolehkan menyembelih. Kau mazhab Syafi'i kan, dibolehkan menyembelih hewan hadiyu itu setelah umrah menjelang haji. Makanya sepekan atau sekian hari sebelum haji mereka lah menyembelih. Dia murah. Namanya. Bang kau murah pakai calo. Di dabiah kalau urusannya. Itu murah. Kalau pat kini ko orang 800 bayu membayar ke bank rajhi, bank resmi telah ditunjuk untuk pengelolaan hewan-hewan korban dan hadiu. Mereka menyembelih, panitia khusus telah ditunjuk oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi tanggal 10 di Mina. Mereka memiliki jutaan hewan. Nah, kalau dicalo-calo disembelih sebelum hari raya, bau hukumnya, jadi itu hukumnya itu pendapat mazhab. Awak di sinan orang sudah melempar Jamrah Aqabah, nyembelih awak di situ setelah salat. Makanya ada yang menyamakan, bagi orang haji melempar Jamrah Aqabah, bagi waksiko salat dan raya. Orang haji tidak ada salat raya. Ini haji.
Dan di Makkah dan Masjidil Haram itu tidak arah haji. Orang haji sedang di Mina. Di Mina orang berkumpul jutaan. Kecuali Covid ke petang. Mereka tidak di Masjidil Haram. Mereka melempar jumrah Ka'bah dengan jadwal-jadwal yang ditentukan. Jadi orang yang di Mina tidak berhaji dan salat raya tidak ada di Mina. Di Mina tidak ada salat raya dan tidak ada salat Jumat. Kini orang di Mina hari Rabu, Kamis, Jumat. Di Jumat tidak ada salat Jumat. Sebab Mina bukan perkampungan. Mina bukan perkampungan, bukan daerah tempat tinggal, cuma raminya semusim. Tidak ada Jumat. Kawan-kawan aku ada yang gigih dulu. Jadi coba saja orang ada Jumat. Dia awak tidak boleh bertangkah, ya galak sebab cemes kalau aku tangkah tu ya. Tangkah, tidak dulunya, pagi ya. Lah, jadi dia waksiko salat Idul Adha, diurang di Mina, melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, mereka menyembelih hadiu, hewan yang disembelih lantaran haji tamat tua. Awak di situ menyembelih, disembelih bukan hadiu, kurban atau udhiyah, dahiyah atau adha. Itu titik samanya. Kurban dua hukumnya sunnah muakkadah atau ada yang mengatakan wajib. Sementara di Mina itu denda yang mesti mereka lakukan. Kalau kini ku bayu 800 kali 4 juta, 400 kali 4.000 ada tu. 3 juta lebih. 3 juta koma 2 lah lebih. Kalau dia calo yo hampir ratusan lebih. Kalau meninggal itu mengkulah dengan kecalo. Nah, awak di situ menyembelih hewan. Itu perbedaan berikutnya. Hewan korban namanya udhiyah, dahiyah atau adha. Nah, daging-dagingnya disinan, dikalengkan, diawetkan, lalu dilempar ke daerah-daerah yang membutuhkan, negara-negara membutuhkan. Awak di situ bisa jadi dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Dikirim daerah-daerah yang membutuhkan. Adalah orang-orang kini yang buka namanya lembaga-lembaga sosial untuk mengumpulkan korban-korban di daerah-daerah tertentu yang tidak ada korban. Nah, itu tak boleh sikap. Itu perbedaan. Kemudian perbedaan berikutnya, orang-orang di Sinan setelah menyembelih di hari tanggal sabalehnya, tanggal 10 sembahyang raya, tanggal sabalehnya hari tasyrik. Pagi-pagi hari sesuatu dulu kala daging-daging kulit-kulit nalarianukan itu pagi-pagi hari ketika matahari lah tabik di timur mereka jamua. Mereka jemur kulit-kulit dinding-dinding maksiat tu di sengatan matahari. Apa namalah tasyrik. Hari menjamur kulit ya daging. Tasyrik. Syarakai syariku tasyrik. Ketika matahari terbit di timur, muncul matahari syuruk. Matahari lah naik isyraq. Sudah tu duha. Menyemur kain daging dinding tasyrik. Ketika matahari lah muncul di sebelah timur, mereka namailah hari tasyrik. 3 hari. Bang, ke 3 hari sebab masa penyembelihan itu 3 hari. Mereka masa di Mina pun 3 hari. Bagi yang ingin nafar tsani mencukupkan sampai 3 hari setelah hari raya. Tasyrik pertama sebalik, tasyrik kedua ada balik, tasyrik ketiga 3 balik Zulhijjah. Itulah hari-hari menyembelih, hari-hari bertakbir, hari-hari berzikir di Mina. Jawab cukup itulah. Makanya kita boleh juga menunda penyembelihan sampai hari terakhir tengah 3 balik. Walaupun yang afdalnya hari pertama. Afdalnya hari pertama, tapi karena kondisi tertentu, keadaan tertentu boleh ditunda. Tidak masalah, boleh ditunda. Itu perbedaan.
perbedaan antara Idul Fitri, Idul Adha. Nah, masa-masa bertakbir di Idul Fitri sekian, masa bertakbir di hari apa? Di Idul Adha sampai habis tasyrik. Selama hari tasyrik haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Nah, masuk kata juga pelaksanaan waktu lah. Di hari raya Idul Fitri pelaksanaan waktunya ditunda sedikit. Setelah matahari agak meninggi 2 tombak, 2 jangka, biqadri rumhin, naik seketik. Sementara Idul Adha pelaksanaan salatnya dipercepat. Matahari baru muncul dan naik ke atas ketik 1 tombak. Ini kok misalnya syuruk jam Isya setelah syuruk 7 balik. Syuruk terbit 7 balik. Tambah 20 minit lagi. 27, 6:27 dah masuk syuruk atau isyraq. Nah, di waktu itu, jadi kira-kira 6:30 lah dilaksanakan Idul Adha. Cuman dia tidak biasa, pagi mana aku. Pagi mana. Dia set di Masjid Istiqlal cepet pada kata. Di Makkah cepet. Awak mengko lambe ini cako alasannya. Capek mana? Nunggu orang dulu. Kenapa waktunya cepat? Dipercepat ketika awal waktu duha. Itu kan awal waktu duha. Awal waktu duha ketika isyraq. Kalau nyuruh 7 balik, tunggu 20 minit lah, atau 15 menit, atau ada 20 menit lah, kata 30 menit lah, 7 balik tambah 27, tambah 20 akan menjadi 37. Taruhlah 30 kita ambil, 6:30 lah mulai Idul Adha. Mulai, tapi tidak harus mulai Idul Adha. Bawa kau dipercepat segera waktu, untuk supaya segera lo menyembelih. Supaya segera lo menyembelih. Karena di hari Idul Adha itu amalan terbaik menyembelih hewan korban. Amalan terbaik. Hukum salatnya banyak ulama memahami sunnah muakkadah. Salat sunat yang sangat dikuatkan karena tidak pernah Rasulullah meninggalkan. Sebagian lagi berpendapat wajib. Umumnya yang menyatakan wajib itu adalah ulama-ulama Makkah, Arab Saudi, dan ustaz-ustaz kita yang tamat di sini tentu membawa paham seperti itu. Beliau-beliau inilah kalau mengaji menyatakan 55 wajib, salat raya wajib, Idul Fitri wajib, Idul Adha wajib, karena alasannya seperti ini dari sekian dalil. Yang umumnya yang mengecekkan wajib itulah ulama-ulama Arab Saudi dengan sekian dalil alasan-alasan, dan mazhab Hambali lah. Termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Alasan-alasan. Orang awak selama aku memahami sunnah muakkadah, karena memang itu pendapat Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kau kembali lagi perbedaan pemahaman. Itu beda aja. Kemudian setelah salat itu, maka dipercepat, setelah salat langsung sembelih. Sembelih. Itu langkah pertama. Sementara Idul Fitri ditunda sampai matahari 2 tombak. Agak menyengat. Aku payah doa lo. Kalau di lapangan apa nih? Kenapa ditunda? Ditunda memberi peluang kesempatan untuk orang berzakat fitrah. Nama nanun telaki malam atau pagi tetap diberi kesempatan. Sebab kalaulah salatlah dilaksanakan, zakat fitrah nak boleh. Maka jatuhlah zakatnya sedekah biasa. Maka Nabi menunda pelaksanaan Idul Fitri. Itu beda. Idul Fitri ditunda seketik, Idul Adha dicepatkan di awal waktu duha. Jam 7 mendawa lah melaksanakan salat Idul Adha itu lain orang. Cepat aja. Maunya orang-orang
ditunda seketik lain. Nah, lebih-lebih bagi orang-orang tertentu untuk pengumuman. Nah, lama kok kan pengumuman. Nama-lamakan pelaksanaan salat Idul Fitri di Idul Adha itu pengumuman. Semua suka mengumumkan. Di kota-kota besar ada pengumuman dah. Nggak ada dah. Masuk uang setahun, kamu mau ngiko, sumbang ngiko, nggak ada. Langsung jadi. Apalagi di Makkah itu ada pengumuman. Udah langsung sana. Langsung. Kami salat di Makkah Idul Fitri dulu hampir terlambat. Orang pagi sekali lah takbir langsung salat. Itu beda-beda antara Idul Fitri. Jadi Idul Fitri Idul Adha ulama mengatakan salatnya hukumnya sunnah muakkadah, salat sunat yang sangat ditekankan. Ada juga yang memahaminya wajib hukumnya dengan sekian dalil. Jadi kalau ada nanti ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, buya-buya kita, para dai yang mengatakan wajib hukumnya, ya tidak masalah, karena pernah pemahaman. Dasarnya ya silakan, tidak masalah. Kita tidak boleh tercanggang. Termasuk jamaah kita kalau yang memang wajib, ya pakai, jangan tidak salat, wajib hukum, tidak salat pada soh. Salamoko kita memahami sunnah muakkadah. Menurut mayoritas ulama Indonesia, mereka memahami sunnah muakkadah. Kemudian perbedaan yang berikutnya, di hari raya khutbahnya setelah salat. Hukum mendengar khutbah tidak wajib, boleh pulang. Siang nanti kagih untuk hari raya pulang. Kalau Jumat wajib mendengar. Siang tidak mendengar khutbah berdosa. Bahkan mota bagai laganya. Mota orang sedang khutbah Jumat itu mendengar orang mota, mendengar orang mengecek, mempermain-mainkan sesuatu lah. Laga sia-sianya Jumat. Tidak ada pahalanya. Faqad lagauta, engkau sudah berbuat laga. Mendengar orang mota, apalagi mota. Mempermain-mainkan sesuatu sehingga memaliankan kita mendengar khutbah Jumat berdosa. Laga kau sia-sia. Tapi kalau khutbah Idul Fitri Idul Adha, khutbah itu dilaksanakan setelah salat. Siapa yang ingin mendengar, dengar kecil Nabi. Siapa tidak, pilih kecil Nabi. Tidak wajib didengar. Cuma bagi kawan-kawan yang 2 kali setahun sembahyang, dengar lah. Dengar. Bayang 2 kali setahun mendengar khutbah 2 kali setahun lo tidak mau mendengar itu kan. Gimana anda rencak benar. Dengarlah. Itu bedanya kan. Waktunya beda, Fitri Adha, cuman pelaksanaan salatnya sama. Samanya apa? Salat dulu baru khutbah. Takbirnya sama. Pertama setelah takbiratul ihram 7 kali takbir zawaid itu tambahan. Ditambah 7 kali takbir, kemudian baru Al-Fatihah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tambah 7 kali zawaid tambahan. 7 kali takbir di rakaat pertama. Di sela-sela takbir tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan resmi yang diajar Nabi. Cuman ulama-ulama kita menurut beberapa riwayat kita disukai membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ighfirli warhamni, tambahan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ighfirli warhamni. Bahkan baca itu pun lain masalah. La ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in boleh je, tidak masalah. Karena tidak ada baca resmi diajar Nabi. Berarti di sela-sela takbir itu boleh diam, boleh membaca. Tapi dia ulama-ulama kita yang ahli mengatakan bacalah takbir. Dan banyak dibaca orang kan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Boleh mengangkat tangan. Walaupun sebagian memahami tidak perlu mengangkat tangan. Kalau nak pakai tanganku kadang-kadang bagi kita yang tidak biasa mencari asyang dulu kan. Allahu Akbar. Ikut takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Awak entah pernah melihat itu menjadi asing.
Kadang-kadang ada orang yang suka mengasingkan diri, ingin menampilkan keasingan, ada juga. Jadi mengangkat tangan, silakan mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan, silakan. Karena masalahnya perbedaan pemahaman. Jangan kau menjadi apa? Masalah. Bacaannya tidak ada yang resmi. Tapi populer bacaannya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bahkan tambahan Allahumma fili. Kalau hamba baca itu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma fili warham. Itu ada dinukilkan seperti itu. Tidak sampai situ tidak masalah. Allah akbar kabir, Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, selesai. Bahkan tanam yang Allahu akbar, Allahu akbar. Ikut nampaknya kurang dia nak baca tu tak masalah je lah. Kenapa ada masalahnya tak ada baca resmi. Kadang-kadang awak kan ingin menampakkan ke orang bahawa menampakkan ke orang supaya tahu orang, supaya terdengar orang bahawa aku awak dena. Kadang-kadang dalam ibadah, kadang-kadang awak seperti itu loh. Kau pandapek dan kau manhaj dan kau mazhab dan kau kelompok kami. Kadang-kadang lah salah niat lo jadi. Niat itu masalah. Because setelah rakaat pertama biasanya dibaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau surah Qaf dengan Al-Iqtarabatis Sa'ah. Surah Qaf itu surah ke-50, surah Iqtarabatis Sa'ah surah ke-54, surah Al-Qamar digandeng. Kalau surah Qaf dan surah Al-Qamar itu panjang mek lamun orang tak. Tak biasa orang awak. Surah Qaf, wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun dan seterusnya. Because surah ke-54 Al-Qamar, Iqtarabatis Sa'atu wal Syaqqal Qamar, seterusnya keluar panjang. Kok mencapak orang awak walaupun tak mapih balik pencapak baca melah sabihi dan Al-Ghasyiyah sepanjang tu panik jo. Kompromi lah dulu ya imam. Kami di belakang kurang goyoh. Berarti kul Allah mila ayat pertama, ayat pertama, yang kedua kulang Rabbil Falak salah. Jadi kalau mau imam tak salah, nak bersolat dah. Cuma lasu abana. Rakaat kedua setelah takbir intikal dari sujud, Allah Akbar 5 kali takbir. Baru Al-Fatihah. Itu sajanya beda. Namanya zawaid. Andaikan masih ada orang yang terlambat, sembahyang 20 tahun terlambat lo ke-8 terlambat. Didapatnya imam melalui Al-Fatihah, saya tak faham tak takbir. Imam sedang baca ayat, hanya masuk salat. Masuk salat, tak perlu baca takbir 7 kali, cukup Allahu Akbar lah. Lanjutkan imam. Terlambat serakaat. Nah, rakaat yang kedua beko baca Allahu Akbar 5 kali takbir. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, seterusnya 5 kali baru Al-Fatihah. Bagi yang terlambat. Bangun terlambat, ini 2 kali setahun sembahyang, tak terkenal aja jambara sembahyang. Terkenal sembahyang, terlambat. Atau alasan lain, kok macet atau terserah atau macam-macam lah. Silahkanlah. Malah disampaikan dah. Tapi kalau tak satu wak salat, memang tak lambat ban lah masuk ke tu sembahyang di luar cepet nah itu lambat wak. Inginnya sembahyang seseorang di tengah lapang boleh, kau nak malu. Sembahyang seorang tanpa khutbah. Salat raya 2 rakaat aja. Bari sekojo. Aku malah disampaikan itu. Setelah salat Idul Adha, kita kan disunahkan banyak takbir. Di Idul Adha itu lama takbirnya sampai hari-hari tasyrik. Bertakbir itu tak perlu tunggu orang komando. Awak dek takbir ku besok komando, kalau ada orang takbir, tak ada orang komando awak dek takbir, tak. Apa banyak sih takbir? Sesudah salat kah? Atau di mana-mana saja. Hari-hari bertakbir dan hari makan perbanyak takbir. Jangan kaset saya takbir. Kaset takbir aku bila takbir. Cik orang gara-gara kok kaset saya masuk surga kau awak tak leh. Entah kok peles dis sana masuk surga awak tak masuk surga leh. Ada yang seluruh tak itu. Aku seketik mangan-anganan supaya takana hal-hal yang berkaitan anak kita kerajokan hari ini dan
besok Idul Adha, Idul Kurban, atau Yaumun Nahar, hari menyembelih, terserah namanya. Terakhir sebelum kita tutup, di Indonesia tetap kita tidak sama dan payah menyamakan. Kalau tidak sama, payah menyamakan. Sebaiknya kita jangan mencemeh, jangan mencaci, jangan menyalahkan. Kita tidak ulama, tidak alim, tidak faqih. Lebih-lebih kami penceramahku tidak penceramahku belum tentu ulama kan. Amboko tidak jemaah. Orang berceramah, pandai berceramah, belum tentu ulama. Kami mau diamboko penceramah jangan sampai memfatwa kalau tidak sah. Kaji wak sampai di mana? Ambo kajimu sampai di mana baru mau berani. Membaca silakan. Sebab penceramahku kan banyak kini membaca lewat internet tanpa mengkaji dari kitab asli, belajar dengan guru. Penceramah mau diamboko dan acok ikut lo memanaskan suasana, mengangin suasana, mau digalang-galang lo bentuknya. Kadang-kadang kami itu suka lo memanih-manihan sehingga bersemangat orang di lapangan. Antara hari Rabu hari kami semangat bang. Kelompok hari Rabu kami, kelompok Rabu orang Muhammadiyah kan ya. Kelompok dari kami pemerintah. Siapa yang tidak ada kami tidak taat ke pemerintah. Hari Rabu mengkolo. Jadi kami enam penceramah kadang-kadang satu loma teri secara tidak langsung. Kami lah penceramah yang tidak ulama, penceramah yang tidak fuqaha atau faqih orang ahli fikih, penceramah yang tidak alim, belum alim leh. Kitab-kitab rujukannya banyaknya membaca internet atau mencedik ceramah-ceramah atau mendengar-dengar saudatunya. Itu usulan kami. Awak jangan satu lo memanih-manihan awak sama pakai banyak. Ambo lebih seketiknya tegak masuk. Jadi biarlah hari Rabu silakan. Kenapa silakan? Memang seperti itu. Hari Kamis silakan. Kenapa seperti itu? Awak di Indonesia. Awak di Indonesia. Aman wak. Kalau mencela, kalau mencaci, kon habis lupa lu wak. Ini berbeda nanti diskusi dengan menyalahkan. Kalau diskusi, yang berdiskusi orang selepel. Wajadilhum bermujadalah itu selepel. Ulama sama ulama, ahli fikih sama ahli fikih. Tapi awak jamaah pengajian berdebat wak ulama, tidak cocok, lepelnya tidak cocok. Itu PSSI balago Real Madrid, tidak pas, tidak pas. Jadi posisikan jadi wak. Posisikan jadi mau kalau anda tidak percaya yang mangyangnya. Untuk itu sikapi saja apa adanya. Nanti kita serahkan kepada Allah mana yang akan diterima Allah. Yang penting ikhlas dan berusaha mengikuti sebaik-baiknya. Merasa itu ucapan Idul Adha tidak ada yang populer dah. Minal aidin wal faizin tidak ada dah. Taqabbalallahu minna wa minkum doa. Silakan baca, silakan tidak, karena tidak ada baca resminya. Atau terserahlah, marayo dia jadi jelah. Mohon maaf lahir batin, tidak dulu kena maafkan. Itu selamat mengikuti puasa Arafah dan melaksanakan salat Idul Adha serta kurban. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin. Sekian, diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.